Anak zaman sekarang digampar, plek. Yang sakit tuh bukan rahangnya, bukan pipinya, yang sakit tuh hatinya. Di zaman dulu, guru nampar anak tuh menjadi sesuatu yang absah, menjadi sesuatu yang boleh dan lumrah. Karena apa? Karena pada waktu itu hukuman-hukuman fisik itu memang relevan untuk kehidupan, di mana kehidupan pada waktu itu memang lebih mementingkan fisik. Jadi misalkan kalau Akang pergi ke tengah hutan tersesat, orang-orang zaman dulu tuh tahu tanaman apa yang bisa dimakan, tahu hewan apa yang bisa dimakan, tahu bagaimana cara menghindari bahaya, tahu wah harimau bakal lewat sini nih kira-kira. Orang-orang zaman dulu tuh tahu. Kenapa? Karena mereka kehubungannya dengan alam dan kekuatan fisik mereka emang ditempa. Nah sekarang orang kemana-mana nggak ketemu harimau. Jadi idenya tetap sama. Kita harus guru-guru harus menggembleng murid dan murid harus hormat pada guru. Nilainya nggak pernah berubah. Yang berubah itu adalah bagaimana caranya. Kalau dulu guru ngegampar relevan, anak-anak dijatuhkan tiap hari. Anak-anak harus berjalan tiap hari berkilo-kilometer. Jadi ketika ada gamparan, itu adalah hukuman yang relevan untuk mereka. Sama seperti tentara. Bukan nggak ada yang makan hati, cuma itu dilihat sebagai teguran sehingga dalam kehidupan menjadi lebih tough. Apa belum karena ada zaman dulu belum aware hukum. Sekarang kan malah dilakukan guru dikit-dikit HAM, dikit-dikit apa. Ya itu gitu bukan soal itu juga. Kayak gini nih, sekarang zamannya HAM. Akang ikutan pelatihan tentara, digamparin, ditonjokin tuh sama atasannya, sama seniornya. Nggak akan ada yang lapor. Karena tentara, itu relevansi tentara tuh di situ gitu. Nah, sekarang relevansi untuk menghormati guru dan relevansi untuk membimbing siswa itu adalah dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan anak zaman gini nih, kalau anak zaman sekarang digampar, plek. Yang sakit tuh bukan rahangnya, bukan pipinya, yang sakit tuh hatinya. Kalau hatinya udah sakit, dia jadi trauma belajar. Kalau dia trauma belajar, masa depan suram. Kalau masa depan suram, satu anak itu kerugian besar buat negara. Karena setiap satu sumber daya manusia itu diproyeksikan akan memberikan kontribusi positif buat negara. Tapi kalau dia masa depan suram, dia akan menjadi beban negara seumur hidupnya. Tapi Kang lebih setuju metode lama atau metode baru? Tergantung konteksnya, tergantung zamannya. Jadi idenya tuh sama, idenya nggak berubah. Yang berubah itu adalah bagaimana cara kita, bagaimana zaman sekarang gitu. Jadi misalkan ya, dulu yang balik lagi ke pesantren yang tadi. Dulu di zaman feodal, rakyat tuh gak punya tanah, gak punya aset, gak punya kekuasaan. Yang memiliki semua itu adalah raja. Karena itu, setiap rakyat yang hidup di situ makan minum dari sawah milik raja, makan minum di atas peternakan raja. Itu dia tuh menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada raja. Karena penghidupannya memang dari raja. Gitu kan? Nah, sekarang siapa rajanya? Rajanya adalah rakyat, demokrasi. Jadi presiden itu pelayannya rakyat. Pak Prabowo tuh pelayannya kita. Dan dia tuh ngemis-ngemis dapat suara dari kita dulu waktu pemilu. Fakta.